Eh, saya akan bagikan linknya di chat. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa buka linknya di chat. Eh, di situ ada link untuk Bapak Ibu mendaftarkan diri menjadi sahabat Inalit, dan tentu saja benefitnya adalah Anda akan terupdate informasi-informasi penting berkaitan dengan program-program Inalit ke depan. Terima kasih atas kehadiran Anda. Ini menjadi sangat berharga bagi kita semua. Semoga gerak kecil kita ini bisa berdampak besar bagi bangsa. Sekian, sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry Sampurno yang telah memberikan pengantar pada pagi hari ini, pada acara pagi hari ini, tentang menekankan bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah acara sosial untuk kebaikan kita bersama, untuk saling menguatkan satu sama lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara utama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arkom, di mana topiknya adalah Al-Quran membuatmu kuat menghadapi situasi berat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa nanti ketika selesai Ustadz Arkom menyampaikan materi pada pagi hari ini, rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan baik secara langsung open mic atau by chat. Namun bedanya ini yang akan membuat kita bersemangat untuk open mic ya. Pada pagi hari ini kita akan menyediakan door prize untuk 3 orang penanya pertama, yaitu akan mendapatkan 2 buku dari Inalit yang akan dipersembahkan oleh Inalit. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan nanti jangan sungkan-sungkan ya untuk bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad Arkom. Baik, kita sapa dulu bersama pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arkom, bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, saya minta izin sebentar ya Ustadz untuk mengenalkan Ustadz melalui CV kurikulum CV Ustadz. Baik. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita telah hadir di ruang dengar kita bersama-sama di Zoom kita masing-masing. Ada Ustadz Ahmad Arkom, kelahiran Sumeneb 14 Mei 1969. Alamat beliau di Semolawaru Elok, Sukolilo, Surabaya. Pendidikan IKIP Negeri Surabaya, pendidikan matematika, lalu Universitas Terbuka Program Sosiologi. Beliau memiliki hobi yang sangat menarik menurut saya, yaitu membaca, menulis, mengajar, lari, dan sepak bola. Nah, hobi beliau inilah yang membuat beliau menjadi pimpinan Akademi Sepak Bola Garuda Timur Indonesia. Wah, luar biasa Ustadz, Masya Allah. Dan beliau juga bekerja sebagai instruktur pengembangan SDM, yaitu seorang trainer, dan penulis buku, di mana beliau telah menulis buku 14 buah tentang pengembangan SDM, di mana Bapak Ibu sekalian salah satu buku dari beliau akan menjadi door prize pada pagi hari ini. Wah, ini menjadi semangat kita semua ya untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Baik, Ustadz Arkom mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ustadz Arkom untuk acara kita pagi hari ini. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mas Sony Junianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini ada hadir Dr. Arif Alamsyah yang akan menjadi narasumber kita pada seri ketiga nanti. Mudah-mudahan juga Dr. Catur semoga juga bersama kita dan hadir Ustaz. Alhamdulillah Dr. Catur, mudah-mudahan Allah memberkahi Dr. Catur dan Dr. Arif dan seluruh hadirin yang datang dari berbagai tempat dengan latar belakang sosiologis yang berbeda-beda. Maksud saya latar belakang di mana pengalaman-pengalaman sosial dalam sehari, sepekan, sebulan terakhir ini berbeda-beda di antara kita, tetapi kita dihadapkan pada situasi psikologis yang sama, yaitu kesedihan,
keprihatinan, rasa kasih sayang yang harus kita curahkan kepada banyak teman, sahabat, keluarga, kolega kita. Dan kita datang dalam acara ini dalam satu kepedulian yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ini termasuk apa yang oleh Rasulullah disebut ahabbun nasi ilallah amfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai oleh Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang selalu memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesamanya. Kawan-kawan Inalit, mudah-mudahan diberi keikhlasan berjuang, kesungguh-sungguhan untuk terus berbagi di dalam situasi sulit ini. Terima kasih juga Dr. Catur yang insya Allah pada seri kedua nanti akan membagikan pengalamannya langsung berhadapan dan berinteraksi dengan pandemi yang luar biasa. Dr. Arif Alamsyah yang juga akan menyemangati kita semuanya, dan kita semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi yang berat ini mari kita renungkan kata-kata seorang ulama besar, Imam Ibnu Athaillah, yang lahir pada tahun 1250 dan meninggal pada tahun 1306. Lahir di Mesir dan meninggal di Mesir. Mudah-mudahan kata-kata beliau itu menjadi cambuk buat kita. Beliau mengatakan, kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhraq min nafsikal awaida. Bagaimana bisa kalian memperoleh hasil-hasil perjuangan hidup yang besar kalau kalian tidak melakukan hal-hal besar dalam kehidupan ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Athaillah di negeri ini dikenal begitu luas karena kitabnya yang fenomenal, kitab Al-Hikam, menjadi rujukan bahasan untuk memahami dan memperbaiki moralitas manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya percaya, kita semuanya percaya dan yakin, hanya apabila kita melakukan hal-hal yang sangat luar biasa dalam situasi yang seluar biasa ini, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhraq min nafsikal awaida. Bagaimana bisa kalian akan memperoleh hasil-hasil perjuangan yang luar biasa kalau kalian tidak melakukan hal yang luar biasa? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat saya tadi membuka dan masuk ke acara ini, dan kita juga masuk ke dalam acara kita masing-masing, lamat-lamat samar-samar terdengar dari kejauhan suara pengumuman dari masjid terdekat yang mengumumkan berita kematian lagi. Rasanya berita kematian itu datang tidak lagi dalam hitungan bulan seperti sekian puluh tahun yang lalu, tidak dalam hitungan setahun, seminggu yang lalu, sehari, bahkan dalam hitungan yang jauh lebih pendek. Allah menghadapkan kita pada situasi seberat ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan yang kedua kata-kata Ibnu Sina, seorang ulama, seorang pakar kedokteran Muslim yang lahir di Uzbekistan dan meninggal di Iran, yang hidup di rentang tahun 900-an 30-an sampai 1030-an. Beliau mengatakan, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Sekali lagi, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Ketenangan adalah separuh dari obat. Dan kesabaran adalah awal dari penyembuhan. Sekali lagi, Ibnu Sina mengatakan, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari obat. Dan kesabaran adalah awal dari penyembuhan. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung lebih dalam. Mengapa kita panik dalam situasi seperti ini? Mengapa banyak orang panik dalam situasi seperti ini? Sesungguhnya kepanikan itu adalah respon alami, respon natural dari manusia ketika berhadapan dengan situasi yang tidak disukainya. Setidak-tidaknya orang itu panik, saya panik, kita semuanya panik. Yang pertama adalah karena kita merasa takut. Kalau orang takut kemudian panik itu wajar. Tetapi pertanyaan tajamnya, mengapa orang sampai takut? Yang pertama, orang takut itu karena ia khawatir terjangkiti penyakit ini. Yang kedua, dia takut, kita takut
Jika pada akhirnya sakit itu memisahkan kita dari segala sesuatu yang kita senangi, makanan, minuman, ayah dan ibu kita, kemudian jabatan kita, dunia secara keseluruhan. Jadi kalau orang panik karena merasa penyakit itu akan datang kepada dia, dan penyakitnya itu akan memisahkan dia dari segala sesuatu yang selama ini melekat pada dia, itu yang menyebabkan kita panik. Lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita panik? Karena kita tidak siap menghadapi pertanggungjawaban hidup kepada Sang Pemberi kehidupan kepada kita. Sama seperti seorang Dr. Arif Alamsyah, kenapa tiba-tiba panik? Karena beliau mungkin tidak siap berhadapan dengan Rektor UB, di mana beliau, Bapak Rektor kita, menugaskan satu tugas penting, tetapi Dr. Arif tidak siap mempertanggungjawabkan sebuah tugas yang diamanahkan. Dalam skala yang lebih besar dari soal sakit saja yang mengancam datang pada masing-masing kita, kepanikan itu terjadi gara-gara kita, semua yang sakit, bahkan semua yang tidak sakit, tidak siap menghadapi saat harus bertanggung jawab kepada Sang Pemberi kehidupan, pemilik kehidupan, sementara kita ditugasi sebuah tugas besar dalam hidup ini. Kita tidak siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita panik dalam situasi seberat ini? Karena kita merasa tidak ada yang melindungi dan menyelamatkan kita pada saat-saat mengancam seperti ini. Sekali lagi, kenapa kita panik? Karena kita merasa tidak ada yang melindungi dan menyelamatkan kita pada situasi-situasi yang mengancam seperti ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kemudian menyadari satu hal penting. Ada seorang ulama Al-Azhar, lagi-lagi dari Mesir, yang mengingatkan kita, namanya Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau lahir pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 1998. Beliau mengingatkan kita dengan kata-katanya yang tajam. La yaqlaku man kana lahu abun, fa kaifa yaqlaku man kana lahu rabbun. Tidak akan cemas orang yang masih memiliki ayah. Bagaimana bisa cemas kalau orang itu masih memiliki Tuhan yang memegang ruhnya, yang memegang hidupnya, menurunkan Al-Quran kepadanya, memberikan kepadanya petunjuk berupa Al-Quran agar hidup bisa dijalaninya dengan luar biasa. Kata Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi sekali lagi, tidak akan cemas orang yang memiliki ayah. Dan bagaimana bisa cemas orang yang memiliki Tuhan yang akan melindunginya setiap saat. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi yang berat seperti ini, marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, dalam surat ke-10 ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ayat ini sepertinya turun lagi kepada kita. Ayat ini sepertinya membuka kembali pendengaran kita, menggetarkan kembali rohani kita, mengetuk kesadaran kita. Karena ayat ini berarti, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran. Sungguh datang kepadamu Al-Quran, kata Allah. Dari Tuhanmu, dari penciptamu, dari yang memberikan hidup kepadamu, dari yang memberikan malam dan siang kepadamu, dari yang memberikan ayah dan ibu kepadamu, dari yang memberikan penyakit kepadamu. Kata Allah, syifa'il lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Allah menyebut Al-Quran ini sebagai penyembuh bagi apa yang ada dalam dada. Saya sepakat, kita semuanya sepakat bahwa corona ini, virus corona 19 ini sudah banyak ahlinya, sudah banyak yang menemukan cara-cara mengatasinya. Tetapi hadirin rahimakumullah, apa yang membuat kita bisa lapang dada untuk bisa menyembuhkan kepanikan itu, kegundahan dan kecemasan itu yang tidak banyak diketahui orang. Allah menyebutnya dengan firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu banyak dalam persoalan-persoalan kehidupan dunia, tetapi mereka tidak banyak mengetahui apa yang berhubungan dengan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kitab suci kita. Al-Qur'an, Allah sebut menyembuhkan apa yang ada di dalam dada. Tetapi lebih dari sekedar menyembuhkan apa yang ada dalam dada, bahkan Al-Quran Allah menyebutnya sebagai sebuah kitab
yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, merenungkannya, melaksanakannya, Allah akan mengalirkan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Dalam surat ke-13 ayat 31, Allah menegaskan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au kutiat bihil aut, au kullima bihil mauta. Kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang bisa menggerakkan gunung, membuat gunung bisa berjalan. Bisa kita bayangkan. Gunung bisa berjalan. Bumi yang rata bisa terbelah. Kita tahu bahwa kekuatan gempa tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 itu 8,9 skala Richter. Itu sudah menimbulkan kekuatan daya yang luar biasa. Begitu dahsyat. Tapi Allah bahkan mengumpamakan Al-Quran itu bisa menggerakkan gunung. Bumi bisa terbelah. Begitu dahsyatnya kekuatan Al-Quran, maka Allah menyebutnya kekuatan itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kekuatan itu adalah ada pada kitab suci Al-Quran. Kekuatan itu ada pada Al-Quran. Kalau kita mau membacanya, kalau kita mau mengikutinya, merenungkannya, dan membimbing, menuntun pikiran, perasaan, dan kehidupan ini selangkah demi selangkah, setahap demi setahap dengan Al-Quranul Karim. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita urai satu demi satu. Tadi kita sudah mengurai bagian pertamanya. Kepanikan itu adalah separuh dari penyakit. Ketenangan itu adalah separuh dari obat. Dan kesabaran adalah awal dari penyembuhan. Tadi setelah kita merenungkan apa yang membuat kita panik, mari kita renungkan lebih jauh. Bagaimana kepanikan itu bisa kita kelola dan membuat kita bisa tenang. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-33. Surat Al-Ahzab. Nama Al-Ahzab ini diambil dari salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memimpin kaum muslimin pada tahun 627 ketika Madinah hendak diserang oleh 10.000 pasukan. Sekali lagi, ketika Madinah hendak diserang oleh 10.000 pasukan, berita itu jelas pasti datang 10.000 pasukan itu. Dan situasi Madinah waktu itu sedang situasi paceklik dan Nabi harus memimpin kaum muslimin di Madinah untuk menghadapi situasi itu. Surat Al-Ahzab ini di 3 ayat pertama menjadi panduan bagi kita bagaimana menghadapi kepanikan dan mengelola menjadi ketenangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diarahkan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kepanikan datangnya kematian yang mungkin bisa terjadi dari 10.000 pasukan yang tidak bisa dihadang itu dengan 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi diperintah berarti umatnya, kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah itu artinya patuh kepada Sang Pencipta kehidupan. Patuh dan mengikuti kepada Sang Pemberi hidup. Patuh dan mengikuti kepada pengatur mutlak kehidupan. Patuh kepada yang menugasi kita untuk hidup dan menjalankan misi besar kehidupan. Esensi takwa adalah kepatuhan dengan rasa cinta, dengan rasa tulus, dengan rasa iman, dan rasa rindu kepada Sang Pemberi kehidupan, pengatur mutlak kehidupan, pemilik kehidupan, dan kehidupan ini seluruhnya akan diselesaikan, dan kita yang hidup akan kembali kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita panik adalah karena hilangnya kepatuhan itu. Bukan hanya patuh dalam urusan-urusan yang besar, haji, sholat, tetapi mungkin patuh dalam urusan-urusan yang tersembunyi. Kita tidak bersandar kepadanya, kita tidak meminta kepadanya, kita tidak melindungkan diri kepadanya, kita membiarkan diri kita yang tiba-tiba limbung seperti daun yang kering yang dihantam oleh angin yang keras untuk segera masuk ke dalam rumahnya, sujud di hadapannya, dan melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Sekali lagi, Nabi diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi genting seperti itu, patuhlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan mematuhi Sang Pemberi kehidupan, mematuhi Sang Pemilik mutlak kehidupan ini, mematuhi Sang Pengatur mutlak kehidupan ini, dan mematuhi
di mana kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kelak kepadanya di hari pembalasan. Hadirin, bukankah tadi yang saya sebut yang menyebabkan kita panik, kita tidak siap menghadapi saat-saat pertanggungjawaban dengan Sang Pemberi hidup pada saat kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang harus diisi dengan pengabdian. Itu yang membuat kita panik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang diarahkan oleh Allah kepada Nabi dan kaum muslimin dalam situasi agar tidak panik itu. Allah mengatakan, "Wattabi ma yuha ilaika." Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad. Jadi yang kedua agar kita tidak panik adalah mengikuti apa yang diwahyukan dan dipandukan kepada kita. Mengikuti apa yang diwahyukan, diturunkan, dan memandu hidup kita dengannya. Memandu pikiran, memandu perasaan, memandu jiwa, memandu hidup kita seluruhnya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jarak pandang kita terbatas, jangkauan pikiran kita juga terbatas, harta kita terbatas, langkah kita juga terbatas. Tetapi kalau kita pandu kita yang terbatas dengan sesuatu yang berasal dari Yang Maha segala-galanya, maka segalanya akan mudah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita renungkan dulu yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi ma yuha ilaika." Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Kenapa kita harus memandu diri kita dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tiba-tiba sekarang berada dalam kegelapan hidup. Sekarang kita tiba-tiba tersesat, berada di ruang yang gelap, tiba-tiba kita merasa tidak ada yang melindungi dan menjamin keamanan kita. Dalam situasi yang gelap, merasa tidak terlindungi, merasa tidak aman dan segala macam, satu-satunya adalah mengikuti panduan, bimbingan dari Sang Pemilik mutlak dan pengatur mutlak kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memaksimalkan berikhtiar, berjuang, bersandar dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala mintakan kepada Nabi dan kaum muslim menghadapi situasi panik adalah wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Mari kita renungkan, orang yang bertakwa, orang yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yang berjuang, beramal itu punya potensi untuk mengandalkan takwa dan mengikutnya dia kepada Al-Quran itu untuk bersandar pada dia. Saya pasti akan selamat karena saya sudah orang bertakwa. Saya pasti akan tidak sakit karena saya sudah membaca Al-Quran dan segala macam. Jangan. Tetapi tetaplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakilkanlah, serahkanlah hidup ini kepada yang memegang ruh kita, yang memberikan cahaya matahari kepada kita, yang mengirimkan angin yang menghembuskan dan hembusannya terasa di pori-pori kulit kita, yang membuat kita bisa tumbuh dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan tua. Serahkanlah kepada yang memegang kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Lalu bagaimana Al-Qur'an, hadirin rahimakumullah, memandu kita agar kita bisa jauh lebih tenang. Tadi kita sudah bahas agar kepanikan itu bisa dikelola, kepanikan itu bisa diredakan, dan mari kita lihat bagaimana Al-Qur'an itu memandu agar kita tenang. Bukanlah kebetulan kalau sejak Al-Quran diturunkan, ada sebuah ayat di dalam surat ke-73, ayat ke-20. Sekali lagi, surat ke-73, ayat ke-20. Mari kita buka sama-sama. Ayat ini adalah ayat terpanjang dalam surat Al-Muzammil, surat 73. Dari tengah ayat itu ada redaksi, Alima an sayakunu minkum marudha. Aku tahu di antara kalian ada yang sakit, kata Allah. Sekali lagi, aku tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Aku tahu juga di antara kalian ada yang mencari nafkah di muka bumi. Dua hal ini sedang kita hadapi. Kita sedang sakit dan kita sekarang sedang mencari nafkah. Tetapi sakit dan pencarian nafkah kita sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga Allah mengatakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan aku tahu di antara kalian ada yang berjuang, berperang. Lalu Allah arahkan kepada yang sakit, kepada yang sedang mencari nafkah, kepada yang sedang berjuang. Yang pertama, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan dalam-dalam. Di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebut ruh untuk 3 hal. 1, ruh itu adalah sebutan bagi yang masuk ke dalam tubuh kita, oleh karenanya Allah menyebut yang masuk ke dalam tubuh kita dengan sebutan ruh, dan ruh itu bisa menghidupkan badan. Itu 1. Yang kedua, ruh itu Allah gunakan untuk menyebut malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah malaikat pada malam Lailatul Qadar itu, dan ruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Yang ketiga, Allah sebut dalam 2 ayat setidak-tidaknya. Di surat 42 ayat ke-52 dan surat ke-16 ayat kedua, ruh juga Allah sebut. Tetapi ruh yang ketiga maksudnya Al-Quran. Allah sebut ruh. Al-Quran Allah menyebutnya sebagai ruh, hadirin sekalian. Said Qutb dan Profesor Dr. Hamka yang menulis 2 tafsirnya, masing-masing tafsir dari dalam penjara, mengatakan bahwa kalau ruh dalam tubuh kita itu sudah mau menyerah, putus asa, panik, cemas, kemudian pesimis, kemudian tidak lagi punya harapan, ruh seperti ini sudah mati. Bagaimana menghidupkan ruh yang sudah mati yang masuk ke dalam tubuh? Tidak ada jalan lain kecuali ruh yang sudah mau mati ini, yang sudah tidak bertenaga ini, disambungkan, dihubungkan dengan ruh Al-Quran. Tadi bukankah saya sudah sebut dalam surat 13 ayat 31, kalau seandainya ada sebuah kitab suci yang bisa menggerakkan gunung dan bisa membuat bumi bisa terbelah, maka kitab suci itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kekuatan ruh yang ada dalam tubuh kita sudah melemah selemah-lemahnya, pesimis sepesimis-pesimisnya, panik sepanik-paniknya, kemudian lemah selemah-lemahnya, maka hubungkanlah dengan Al-Quran yang Allah sebut kekuatannya sekuat, bahkan melebihi kekuatan menggerakkan gunung dan membelah bumi. Maka sambungkanlah dengan Al-Quran. Allah kemudian meminta kita yang sedang sakit, yang sedang mencari nafkah, dengan mengatakan, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Tetapi bukan sekedar membaca. Membacanya dengan penuh iman bahwa dia berasal dari Sang Pencipta kehidupan. Membacanya dengan penuh keyakinan bahwa Allah menakdirkan kitab sucinya ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mengubah keyakinan, dalam membentuk persepsi baru tentang kehidupan, dalam memandu semangat kehidupan, dalam mengangkat cita-cita seseorang menghadapi kehidupan yang paling berat sekalipun. Bacalah dengan penuh keimanan, tetapi juga bacalah dengan penuh perenungan. Pahami maksudnya. Lalu kemudian bacalah dengan kemauan untuk mengarahkan hidup ini selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, memandunya agar kita mengikuti Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali lagi mengatakan faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Bagi teman-teman dokter, tenaga kesehatan yang oleh karena berjibaku dengan begitu banyak pasien yang datang ke rumah sakit, mungkin tidak bisa memegang mushaf, maka ayat ini menegaskan, bacalah yang mudah dari Al-Quran, bacalah Al-Fatihah, bacalah Qul huwallahu ahad, bacalah Inna a'tainakal kautsar, bacalah apa yang mudah yang kita hafal, sementara kita tidak bisa memegang mushaf. Tetapi bacalah dengan iman, bacalah dengan keyakinan bahwa kitab suci ini telah memberikan kekuatan yang luar biasa sepanjang sejarah. Saya tidak perlu jauh-jauh hadirin sekalian. Pada zaman Orde Lama, Profesor Dr. Hamka di penjara. Profesor Dr. Hamka di penjara atas tuduhan makar politik yang tidak pernah dilakukan. Beliau dalam tafsir Al-Azhar yang beliau tulis mengatakan, selama hari-hari pertama di dalam penjara selama 2 tahun sekian bulan, sampai mau gila saya memikirkan bagaimana cara mengelola, mengatasi situasi tertekan, cemas dalam situasi di penjara seperti itu. Tetapi akhirnya beliau menemukan caranya. Beliau melakukan 3 hal. Kata beliau gunakan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, membaca sebanyak-banyaknya. Sampai selama 2 tahun sekian bulan itu beliau khatam setidak-tidaknya 150 kali khatam. Luar biasa. Itu kalau dibagi kira-kira per hari itu beliau menghabiskan 5 juz Al-Quran. Kemudian yang kedua, beliau gunakan untuk membaca kitab tafsir Al-Quran yang beliau bawa ke dalam penjara. Dan yang ketiga, beliau gunakan waktunya untuk menulis kitab tafsir Al-Azhar. Sehingga selama 2 tahun sekian bulan, beliau bisa merampungkan menulis 28 juz tafsir Al-Azhar dan 2 juznya diselesaikan di luar penjara. Al-Quran benar-benar memberikan kekuatan yang luar biasa pada diri
Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Anullah, yang perlu kita ketahui, dia juga salah satu pahlawan nasional kita. Oleh karenanya, saya percaya, di tengah-tengah situasi yang berat seperti ini, kawan-kawan kedokteran, kawan-kawan perawat, dan kita yang sedang sakit, menjalani isolasi mandiri, bacalah Al-Quran. Bacalah dengan penuh keimanan, bacalah dengan penuh perenungan, bacalah dengan kesadaran untuk diikuti apa yang dipandukan Al-Quran kepada kita. Maka Allah akan menakdirkan kepada kita, memberikan ketenangan. Allah akan memberikan kekuatan dan kelapangan dada. Allah akan memberikan semangat untuk tidak menyerah dalam situasi yang seberat ini. Bahwa pada akhirnya Allah menyembuhkan, kita syukuri. Bahwa pada akhirnya Allah menakdirkan kita bertemu lebih cepat kehadirannya, kita insya Allah lebih lapang dada dan lebih penuh keimanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dipandukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sakit atau sedang merawat orang sakit atau dilingkungi orang-orang yang sakit di sekitar kita yang berita sakit dan kematiannya datang silih berganti dengan membaca Al-Quran situasinya berubah dalam waktu singkat? Tidak. Allah saja yang akan menentukannya buat kita. Tetapi, sekali lagi tetapi, yang pasti dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung Allah berikan kepada orang yang membaca kitab sucinya dengan iman, dengan kesadaran, dengan keinginan untuk diikuti panduannya, Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan ketenangan. Kata Said Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran, tenang dan tentram Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dan tentram Allah akan berikan kepada hambanya yang membaca kitab sucinya dengan penuh keimanan. Kenapa tenang dan tentram? Kata Said Qutb dalam tafsirnya, dia tenang dan tentram karena merasa terhubung dengan sang pemilik kehidupan. Kita panik karena kita terputus dengan sang pemilik kehidupan. Kita menjadi tenang karena terhubung kembali dengan sumber kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tenang dan tentram karena kita merasa berada di sisinya, sementara selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya menyadari Dr. Arif, Dr. Catur, kawan-kawan Inalit, dan kita semuanya yang sedang bertugas jauh dan tidak berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sumber kepanikan kita yang luar biasa. Itu yang membuat kita tidak bisa tenang. Tetapi dengan membaca Al-Quran, dengan mengingat sebanyak-banyaknya, kita terhubung kembali dengan sang pemberi kehidupan, dengan yang menugasi kita hidup, dengan yang akan meminta tanggung jawab kehidupan ketika kita akan kembali kepada sang pemberi kehidupan kepada kita. Kita merasa tenang karena kita berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kata Said Qutb, kita menjadi tenang karena tidak kebingungan di jalan kehidupan. Sekali lagi, kita menjadi tenang dan tentram karena kita tidak kebingungan di jalan kehidupan. Maksudnya bingung kenapa? Karena kita tahu siapa yang harus diminta, bagaimana kita harus menghadapnya, bagaimana kita harus melakukan hal-hal yang penting dalam situasi yang sulit seperti ini. Kita tidak bingung. Kenapa? Karena kita baca kitab sucinya, dan kitab sucinya itu memandu kita agar kita tidak bingung dalam situasi yang sangat berat dan sangat penuh ketidakpastian dalam situasi seperti ini. Oleh karenanya, Bapak-Ibu sekalian, bersyukur kita. Kita masih punya lisan yang bisa melafalkan subhanallah. Berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di lisan kita masih ada kalimat alhamdulillah, bahkan ada surat Al-Fatihah yang bisa kita baca. Mereka yang tidak punya kalimat-kalimat itu, tidak ada Al-Quran di dadanya, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mengatasi ketenangan. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mengatasi kepanikan yang luar biasa. Beruntunglah kita, karena dengan surat yang kita baca, yang kita miliki walaupun tidak banyak, membuat kita terhubung dengan sang pemilik kehidupan dan pengatur mutlak kehidupan. Hadirin sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah bahkan mengajak kita dalam surat Al-Kahfi, ayat pertama, Allah memuji dirinya ketika menurunkan Al-Quran kepada kita. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya, Nabi Muhammad dan kita semuanya, kitab suci Al-Quran. Terima kasih kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengajak dan mengingatkan pada hadirin sekalian semuanya bahwa kalau kita menyadari dua hal. Satu, bahwa yang paling banyak keluar masuk tubuh kita adalah nafas. Jelas itu. Dan hari-hari ini nafas itu membuat kita heboh. Orang antri mengisi ulang oksigen dan orang kebingungan. Tetapi yang kedua, yang keluar masuk dalam tubuh kita yang sama banyak dengan nafas adalah kata-kata dan kalimat. Kata-kata dan kalimat. Dan beruntungnya
kata-kata dan kalimat kita dituntun oleh Al-Quran dan lafaz-lafaz zikir dan doa yang diajarkan oleh Allah Rasulnya kepada kita. Bayangkan kalau kata-kata yang keluar masuk dalam tubuh kita itu tidak dituntun oleh kitab suci dan lafal doa dan lafal zikir, saya tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata dan kalimat menjadi kata-kata dan kalimat yang kalau kita ucapkan akan bisa menerangkan diri kita semuanya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang guru yang jadi trainer, saya masih ingat di buku yang ke-14 yang saya tulis, saya mengutip sebuah riset dan penelitian yang unik. Ada namanya Dr. Nena Kemalasari, spesialis penyakit dalam. Beliau mengambil gelar doktoral di Fakultas Kedokteran UI. Riset doktoral dia menarik tentang bagaimana dia menyembuhkan wanita-wanita atau tepatnya nenek-nenek karena berusia 60 tahun ke atas yang sedang sakit tulang, sakit rematik. Kepada masing-masing ibu-ibu itu, pada nenek-nenek itu, sang dokter ini memberikan satu alat perekam suara, Mas Soni Junanto, alat perekam suara itu sampai lupa saya. Recorder. Ya, bukan dulu apa sebenarnya recorder ya. Walkman. Ya. Alat itu. Yang kecil dulu ya, sebelum ada handphone dan segala macam. Lalu kemudian kepada masing-masing ibu-ibu itu dokter berpesan, Bu, tolong Walkman ini alat ini rekamlah suara ibu sendiri dan nanti setelah direkam perdengarkan pada pendengaran ibu sendiri. Nah, sang dokter ini meminta merekam agar ibu itu merekam 4 kalimat dan 1 kalimat minta diulang 10 kali. Jadi ada 40 kalimat total. Kalau diminta didengar pagi, siang, dan sore berarti 120. Dan dokter itu memintanya untuk mendengarkan rekaman suara beliau-beliau sendiri itu sebanyak atau selama 3 bulan atau selama 90 hari. Total kalimat-kalimat yang didengar oleh masing-masing nenek-nenek itu sebanyak kurang lebih 10.900 sekian, 10.000 lebih. Yang menakjubkan, ibu-ibu yang mendengarkan suaranya sendiri itu bukan suaranya motivator, bukan suaranya ulama karismatik yang ikhlas, bukan, tetapi suaranya sendiri ternyata sakit tulangnya sembuh. Dan Dr. Nena Kemalasari itu berhasil mempertahankan disertasi doktoralnya itu di hadapan 3 guru besar kedokteran di Fakultas Kedokteran UI. Jurnal atau ringkasan jurnal itu beliau itu dimuat di majalah Tempo pada tahun 2012 yang lalu. Saya sempat membacanya. Tapi yang mau saya sampaikan, judul disertasi dokternya adalah peran autosugesti. Sekali lagi, judul disertasinya adalah peran autosugesti. Peran mempengaruhi diri sendiri pada peningkatan kualitas kesehatan pasien geriatrik. Atau dalam kata yang simpel, bisa tidak orang itu menyembuhkan dirinya dengan cara mensugesti, kalau dia sakit bisa sembuh, ternyata sembuh. Nah, 4 kalimat itu sederhana. 1, saya senang badan saya tambah sehat. Itu terulang 10 kali. Yang kedua, rasa kesemutan di kaki saya semakin berkurang. Yang ketiga, sakit kepala saya semakin berkurang. Yang keempat, saya lupa. Kalimat-kalimat itu diulang-ulang, didengar sendiri, berkali-kali sembuh. Sekarang bagaimana dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepadamulah kami mengabdikan hidup ya Allah, melindungkan hidup ya Allah, menitipkan keselamatan hidup kami, harta kami, anak kami, keluarga kami, pasien kami, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Bagaimana tidak akan menjadi kuat jiwa seseorang? Bagaimana tidak akan menjadi tenang seseorang? Bagaimana tidak akan menjadi optimis seseorang? Dan jaminan pertolongannya Allah sendiri yang akan menentukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah kalau kalimat-kalimat pendek seperti tadi diulang-ulang saja bisa menyembuhkan seseorang, menurunkan kesehatan itu menjadi sangat-sangat menurun sampai sembuh. Bagaimana kalau kita punya Al-Fatihah, punya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, punya berbagai macam ayat-ayat Al-Qur'an dalam dada kita, punya berbagai macam hal-hal yang sudah kita baca, sudah kita miliki, dan gitu perlu dibaca dalam situasi yang sulit seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kembali pada arahan Allah agar kita tenang dalam hidup, dalam mengatasi situasi sulit adalah surat 73 ayat ke-20. Allah meminta kita bacalah yang mudah dari Al-Quran. Begitu kita membaca Al-Quran, begitu kita mengingat Allah, kita akan menjadi tenang, tentram, dan kita lapang dada. Allah berfirman dalam surat ke-20 ayat 124, "Waman a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, atau barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari mengingat Allah, dari Al-Quran, maka Allah mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya
kehidupan yang sempit. Kalau dibalik, kalau kita banyak membaca kitab sucinya, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah akan lapangkan dada kita. Allah lapangkan hidup kita. Nah, saya ini sedang menyampaikan tausiah saya ini di atas sebuah meja sempit. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian sedang masuk ke dalam link Zoom dan YouTube di atas meja yang lebih luas. Bahkan mungkin yang lain jauh lebih luas. Sempit dan luas. Kalau sempit itu hanya kita bisa meletakkan sedikit barang di atas area yang sempit. Tetapi kalau lapang, kita akan bisa menampung dan meletakkan banyak hal dalam kelapangan itu. Sama. Dalam situasi seberat ini, kalau jiwa kita sempit, mendengar berita satu kematian saja membuat kita tertekan. Ditambah 2 berita kematian, kita menjadi sangat tertekan. Kenapa? Karena sempitlah jiwa. Tetapi kalau kita lapang, karena kita tersambung dengan Sang Pemberi kehidupan, karena kita dekat dengannya, karena kita melaksanakan perintah-perintahnya semaksimal mungkin yang harus kita bisa coba, maka, sekali lagi, maka kelapangan itu akan Allah berikan. Kita siap mendengar berita sakit. Kita lapang dada mendengar berita kematian. Kita lapang dada menunaikan tugas-tugas profesi kedokteran dan keperawatan. Kita lapang dada sembari kita berharap, ya Allah, sehatkan saya. Ya Allah, mudahkan saya. Ya Allah, berilah hasil yang terbaik. Atau kalau kita harus menghadapi situasi yang lebih buruk, ya Allah, lapangkan dada saya menerima semuanya itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran akan menenangkan dan melapangkan dada kita. Membaca Al-Quran akan Allah angkat optimisme kita. Dengannya Allah akan mengangkat optimisme kita. Dengannya Allah akan mengokohkan keyakinan kembali lebih kuat bahwa yang jauh lebih penting adalah bagaimana menghadapi Sang Pengatur kehidupan daripada sekedar fenomena kehidupan berupa sakit ini sedang dialami oleh kita. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu sekali lagi, tidak langsung membuat kita sembuh secara fisiologis, tetapi insya Allah kita langsung sembuh secara psikologis. Sekali lagi, kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak akan langsung sembuh secara fisiologis. Allah yang akan menakdirkannya, kapan kita akan sembuh. Tetapi kemungkinan besar kita akan sembuh secara psikologis. Artinya Allah akan langsung berikan ketenangan kepada kita. Allah langsung akan berikan kelapangan dada kepada kita. Allah akan kokohkan kembali keyakinan hidup kita yang selama ini goyah gara-gara berita, informasi, kemudian share-sharean di YouTube, share-sharean di WA dan segala macam yang membuat kita goyang keyakinan kita. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Allah arahkan di surat ke-73 kepada kita menghadapi situasi seperti ini? Yang kedua adalah wa aqimus shalah, memperbanyak ruku dan sujud kepada Sang Pencipta kehidupan. Mari kita renungkan. Kata Nabi, saat yang paling dekat antara kita yang lemah, terbatas dengan Sang Pemilik, Pencipta dan Pengatur kehidupan adalah pada saat sujud. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya mengajak pada semua yang hadir di ruangan Zoom ini, di YouTube juga, pada saat ruku dan sujud, kita harus memperbanyak berdoa pada Allah. Hanya saja doa yang diajarkan Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu ulama sepakat. Jadi di sela-sela kita sholat, di sela-sela kita sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, berdoalah kepada Allah. Ada satu doa yang bisa kita baca pada saat situasi seperti ini. Doanya pemuda Kahfi di surat ke-18 ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pemuda Kahfi menghadapi ancaman kematian, pengepungan, penangkapan, dan mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Kalau kita buka Al-Quran, rahmat itu artinya ketenangan. Rahmat itu artinya keyakinan. Rahmat itu adalah bimbingan agar dalam situasi yang tidak menentu, kita bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu adalah rezeki. Rahmat itu adalah rasa aman dan segala macam. Mudah-mudahan kalau kita memperbanyak ruku dan sujud saat-saat bersama Allah Subhanahu wa taala, lalu manfaatkan pada ruku dan sujud itu untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Al-Quran dan doa yang diajarkan Nabi, maka kita akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya ketenangan yang kita dapatkan setelah kita ruku dan sujud yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya lagi kelapangan dada yang lebih Allah berikan kepada kita setelah kita baca Al-Quran dan kemudian ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya lagi betapa kuatnya optimis kita diangkat kembali oleh Allah. Jangan tanya berapa besar kesabaran yang dilipatkan oleh Allah, ketangguhan dan kegigihan untuk berjuang setelah kita membaca Al-Quran dan rukuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikannya semuanya kepada kita semuanya. Hadirin, lalu yang berikutnya, Allah memandu kita agar tenang dalam kehidupan ini dan agar siap menghadapi adalah
memperbanyak zakat dan infak. Tetapi esensinya adalah harta, dunia, itu yang membuat kita lekat dengannya. Wajar, karena kita manusia. Tetapi begitu dunia melekat dengan kita karena tidak kita zakati dan tidak kita berikan infak, itu yang membuat kita panik. Kepanikan itu terjadi karena kita tidak ingin berpisah dari harta, tidak ingin berpisah dari sumber-sumber yang mendatangkan uang, dan kita ingin berlama-lama dengannya. Padahal zakat dan infak membuat kita kembali dan menjadi dekat kepada Sang Pemberi hidup, pemberi harta kepada kita. Dalam ungkapan yang sangat tajam, seorang Nadima Khatul, wanita yang suaminya gugur dalam berjuang melawan penjajah Soviet di Afghanistan, tetangganya bilang begini, setelah meninggalnya suamimu, siapa yang akan memberikan nafkah kepadamu? Kata sang istri ini, selama ini di rumah kami itu, yang menikmati rezeki ada 3 pihak. Ada suami saya, ada saya istrinya, dan ada anak-anak saya. Jadi kalau yang memberi rezeki, kalau yang menikmati rezeki itu berkurang 1 karena meninggal. Sekali lagi, kalau yang menikmati rezeki berkurang 1 karena meninggal. Sementara yang memberi rezeki masih ada dan akan ada selamanya, apa yang saya takutkan dalam hidup. Nah, zakat dan infak itu akan membuat kita tidak lekat dengan dunia, tetapi lekat dengan pemberi dunia. Sekali lagi, zakat, infak, kalau kita perbanyak, kita akan menjadi jauh lebih lekat dengan pemberi dunia, pemberi kehidupan, daripada harta dan dunia yang menjadi tempat lekatnya kita selamanya. Yang membuat kita takut, cemas, karena kita terlalu lekat dengan dunia. Karena dunia itu tidak kita zakati. Dunia itu tidak kita perbanyak infaknya. Harta yang melekat di kita itu tidak kita perbanyak infaknya. Makanya menjadi khawatir, panik. Kenapa? Jangan-jangan kita tidak sembuh. Jangan-jangan kita tidak bisa menikmati lagi uang, tidak bisa menikmati makanan dan minuman. Padahal kita mestinya sadar, dengan semua hal yang kita hadapi dalam hidup, kita ini akan kembali kepada pemberi rezeki, pemberi dunia, pemberi kekuasaan, pemberi segalanya. Dengan zakat dan infak, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh lebih benar mencintai sang pemberi harta, sang pemberi segala-galanya kepada kita, daripada sekadar mencintai sepotong atau secuil pemberian yang tidak begitu besar, menurut pandangan Allah, dan menurut pandangan kita menjadi besar, daripada berlama-lama lekat dengannya, maka kita akan menjadi sumber kepanikan dan kita tidak tenang. Nah, perbanyaklah berbagi sesuatu yang berupa harta kepada kita, entah zakat, entah infak, agar kita melekat selekat-lekatnya, secinta-cintanya, sedekat-dekatnya kepada sang pemberi kehidupan, pemberi harta, pemberi rezeki, bukan melekatkan diri, bahkan dibelenggu, bahkan dipenjara oleh rezeki itu, lalu kemudian kita mengalami kepanikan yang sangat luar biasa. Lalu yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan kepada kita, wa ma tuqaddimu min apa saja yang engkau kerjakan dari kebaikan, maka akan kau dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu. Yang kelima adalah memperbanyak kebaikan. Bukankah membaca Al-Quran tidak bisa setiap saat? Bukankah ruku dan sujud tidak bisa setiap saat? Bukankah zakat dan infak tidak bisa? Tetapi yang bisa mengisinya setiap saat adalah kebaikan manapun. Jadi, kalau kita ingin menjadi tidak panik, Allah tunjukkan resepnya. Dalam surat 46 ayat 13, innalladzina amanu wa amilus solihati innalladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang punya iman, beriman dan istiqomah dengan iman dan amal solehnya, dan amal solehnya itu diisikan sebanyak mungkin pada celah-celah waktu kehidupan yang tidak sempat diisinya dengan sholat, yang di mana dia sudah baca Quran, sudah sholat, sudah macam-macam, masih ada waktu, masih ada hari, jam, menit, detik yang kosong, isilah kekosongan-kosongan itu dengan sebanyak mungkin kebaikan. Maka Allah akan janjikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang itu tidak akan khawatir, tidak akan takut, dan tidak akan bersedih. Jadi di sela-sela kita ini sudah menyelesaikan sholat kita, baca Quran kita, profesi kedokteran kita sudah tunaikan, merawat orang sudah kita tunaikan, mengajar sudah tunaikan, masih ada waktu-waktu yang lain, berusahalah sekuat tenaga agar mengisinya dengan sebanyak mungkin kebaikan. Entah bertafakur, entah membantu orang, entah apa saja, kebaikan sebanyak-banyaknya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu efek kejiwaannya mengisi pori-pori rohani kita. Dan apa yang terisi ke pori-pori rohani kita, kita merasa sudah kita tunaikan tugas Allah untuk mengisinya dengan ibadah. Dan perasaan bersalah akan hilang, perasaan panik akan hilang karena kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak kita lakukan, hanya mengandalkan baca Quran, hanya mengandalkan rukuk dan sujud, tetapi waktu-waktu yang 24 jam tidak kita isi sebanyak mungkin dengan kebaikan demi kebaikan, maka rasa takut
rasa khawatir itu tidak akan Allah angkat dari diri kita. Sebaliknya kalau kita mengisinya dengan sebanyak mungkin amal soleh, kebaikan, sebanyak-banyaknya di waktu-waktu yang sudah di luar baca Al-Quran, di luar sholat, dan di luar ibadah-ibadah yang ada dalam rukun Islam itu, maka Allah akan angkat kekhawatiran. Allah akan angkat kepanikan itu. Wajar saja orang diberi sesuatu, lalu sesuatu itu digunakan seperti sang pemberi. Maka dia merasa aman, merasa terlindungi, merasa aman pertanggungjawabannya di hadapan sang pemberi. Bapak sekalian, saya ingin menutup ceramah ini atau tausiah ini dengan menegaskan bahwa di akhir surat 73 ayat 20 Allah meminta kita beristighfar. Wastaghfirullah. Istighfar itu esensinya mengakui ada yang salah dalam hidup ini. Mari kita belajar mengakui ada yang salah dalam kehidupan kita, antara kita dengan Tuhan kita, antara kita dengan sesamanya, antara kita dengan tubuh kita, antara kita dengan kesehatan kita, antara kita dengan waktu-waktu yang Allah takdirkan. Ada yang salah. Dan berbesarlah jiwa menerima bahwa kita memang salah. Dan bertekadlah, memintalah pertolongan pada Allah, kita perbaiki di waktu-waktu selanjutnya. Bertekadlah, bersemangatlah agar kesalahan-kesalahan itu kita perbaiki. Dengan tekad untuk memperbaiki kesalahan itu, hidup menjadi jauh lebih bergairah. Hidup jauh lebih bertenaga. Diberi tenaga oleh kesadaran bahwa kita salah dan banyak dosa, dan kita ingin kembali kepadanya dalam keadaan yang terbaik. Sampai Allah meridhai kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pertama-tama bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita sadar kata-kata Mutawalli Sya'rawi tadi yang mengatakan, seorang yang punya ayah saja tidak cemas. Bagaimana kita yang punya segala-galanya, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan cemas dalam hidup ini. Dan Ibnu Athaillah tadi mengatakan, seperti yang saya kutipkan, kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhraq bi nafsikal awaid. Bagaimana bisa kalian akan memperoleh hasil-hasil perjuangan hidup yang besar kalau kita tidak melakukan hal-hal besar. Marilah kita melakukan hal-hal besar dengan Al-Qur'anul Karim. Marilah kita melakukan hal-hal besar dengan membacanya dengan penuh iman, membacanya dengan semangat yang luar biasa untuk melaksanakannya, membacanya untuk mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan dengan Al-Qur'anul Karim, dan marilah kita lakukan hal-hal besar lagi dengan apa saja yang diperintahkan Al-Quran kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memandu kita keluar dari situasi sulit. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang khilaf dan kurang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita, membimbing kita keluar dari situasi yang berat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Arkom yang telah menguatkan kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa kita harus kembali terkonek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Baik, sangat luar biasa Ustadz materi yang disampaikan pada pagi hari ini, dan sangat menyentuh dan sangat memotivasi saya juga. Saya sebagai penyintas COVID juga sangat flashback Ustadz ketika saat saya mengalami kesulitan ketika COVID, kesakitan badan, bagaimana tenggorokan itu sakit, itu memang betul-betul ujian dari Allah untuk menguatkan diri kita ini, bahwa jangan khawatir karena Allah SWT yang akan menjamin semuanya. Seperti itu Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya yakin dari Bapak Ibu sekalian banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan langsung kepada Ustadz Arkom, dan banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui chat room yang ada di Zoom. Namun sebelum itu izin saya menyampaikan pengumuman terkait donasi dari Yayasan Amal Sosial As-Sawa Malang yang bekerja sama dengan Inalit pada pagi hari ini. Akan saya share screen sebentar. Oh, sudah, baik. Berikut ada yang tampil di screen Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, adalah pengumuman donasi. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian untuk men-screenshot mungkin untuk informasi Bapak Ibu nanti ketika ingin menyampaikan donasinya kepada Yasa Malang, bisa melalui rekening Yasa Malang di layar Bapak Ibu sekalian. Ada BNI Syariah, Bank Muamalat Malang, Bank Syariah Mandiri Malang, BCA Syariah Malang. Donasi yang masuk Bapak Ibu sekalian nantinya akan disampaikan langsung kepada tenaga kesehatan dan sukarelawan. Sekali lagi Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan atau mendonasikan, kalau teringat dari salah seorang coach Dr. Istiawan, ya kita mencoba untuk memberikan sebanyak mungkin kebaikan selagi masih sempat, seperti itu.
Baik, saya rasa cukup ya untuk share rekening dari donasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian bisa mencatatnya atau men-scan slide-nya tadi. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan langsung kepada Ustadz Arkom, silakan untuk raise hand dengan mengklik tombol raise hand yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian. Baik Ustadz, ada satu penanya yang sudah masuk di Zoom kita, yaitu raise hand. Yang pertama yaitu Susanto dari Tuban. Bapak Susanto sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum. Sebentar, Mas Yunus. Mas Yunianto, saya mau sampaikan sesuatu dulu. Ini penting ya, karena ini berkaitan dengan apa. Jadi gini, mumpung saya baru ingat sekarang. Jadi kalau boleh atas izin kawan-kawan Yayasan Amal Soleh dan Bapak Ibu sekalian yang mendonasikan, tolong sisihkan sebagian donasinya itu untuk membelikan buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang bagus. Saya bukan kebetulan ya, 2 pekan terakhir itu membeli semua buku-buku karya Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf yang isinya benar-benar menginspirasi saya pada saat saya menyampaikan. Jadi saya meminta dengan tulus kepada teman-teman alokasikan dana itu untuk sebagiannya, sekali lagi sebagiannya membeli buku-buku itu. Nah, buku-buku itu bisa diberikan kepada tenaga-tenaga kesehatan yang bisa dibaca karena sangat inspiratif. Di antaranya misalnya Inspiring Al-Quran, bagaimana mendidik diri dengan Al-Quran. Ada sekitar 12 itu yang bisa diminta untuk dibelikan, dan mohon doanya juga Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf sekarang juga sedang menghadapi ujian yang sama seperti yang ini. Itu permintaan saya Mas Sony Junianto, ya mudah-mudahan panitia bisa memahami itu, sehingga nanti kalau misalnya ada safe house sebanyak 10 misalnya, kepada teman-teman yang bekerja di 10 safe house itu bisa kita berikan buku-buku beliau yang luar biasa. Saya akui luar biasa. Insya Allah buku-buku berinteraksi dengan Allah sangat-sangat luar biasa. Itu saya, Mas Yuni, silakan. Baik Ustadz, insya Allah menjadi catatan kami. Terima kasih banyak atas masukannya Ustadz Arkom. Baik, satu penanya untuk menyampaikan langsung kepada Ustadz Arkom. Saya persilakan untuk Bapak Susanto Tuban. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada panitia. Mohon izin bertanya Ustadz. Saya Susanto dari Tuban. Siap. Oke. Pertanyaannya adalah merinding dan begitu langsung seakan saya dibuat tersipu, buat malu Ustadz ketika yang tadi Anda sampaikan berkaitan dengan beberapa kata-kata yang saya coba kutip, yakni kenapa kita harus cemas bahwa ada Allah yang begitu sangat maha kaya, maha memudahkan, yang memberikan panduan. Nah, dari situ saya langsung bertanya, ya Allah, masih banyak hal kekurangan ilmu yang saya masih belum tahu, khususnya adalah dengan Al-Quran. Apa jadinya ketidaktahuan dan masih sedikitnya ilmu saya ini akan selalu nyambung dengan Allah, Ustaz. Sebagaimana yang tadi dengan sampaikan adalah sambungannya dengan kisahnya Sayyid Qutb dan kemudian yang Buya Hamka, yang beliau awalnya bingung dan kemudian beliau menjadi tenang saat selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sampai yang tadi dengan sampaikan beliau khatam ratusan kali selama sekian tahun. Nah, pertanyaannya Ustaz, dengan kekurangan saya yang masih banyak belum tahu, bahkan dengan kondisi yang dibatasi untuk tanya ke sana kemari gitu, pengennya silaturahim tetapi hanya berupa online gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz tahapannya saya agar terus bisa menambah kapasitas dan kafaah itu yang sebagaimana saya dulu pernah sebentar mondok itu, kalau belajar atau menuntut ilmu itu kan harus dengan ketemu orangnya Ustaz. Ya, baik. Kondisi dibatasi ini pripun Ustaz kondisinya? Matur suwun Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Santo. Silakan Ustaz Arkom bisa langsung. Saya sekaligus menjawab jadi kalau pesan bukunya mudah-mudahan bisa dikoordinir kawan-kawan Inalit yang mungkin segera-gara teman-teman Inalit bisa segera mengirimkan ini. Saya sangat merekomendasikan pertama, agar Al-Quran itu benar-benar memberi kita kekuatan yang luar biasa. Satu, aturlah agar kita punya jadwal membaca lebih banyak lagi. Bahkan khususkan lebih banyak. Ya. Kenapa? Mari kita ingat doa membaca Quran itu. Doa khatam Quran, Allahumma arhamni bil Quran, ya, waj'alhu li imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Nah, kemudian
Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjata ya rabbal alamin. Saya mulai dari belakang. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah yang akan membela kita di hari kiamat. Tapi prosesnya adalah warzuqni tilawatahu. Kita harus menyempatkan waktu seluas mungkin di dunia ini untuk membacanya sebanyak-banyak. Itu jalannya. Membacanya dengan penuh keimanan, sekali lagi, dengan kesadaran bahwa kitab suci ini datang dari Sang Pemberi hidup kepada kita. Dia datang untuk memandu hidup kita. Baca dengan kesadaran itu, Mas Santos dan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita membaca sesering semungkin, maka dua hal akan terjadi pada kita. Yaitu apa? Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Ya Allah, berikan aku peringatan kalau aku melupakannya. Bagaimana kita bisa mengingatkan diri kalau kita tidak punya waktu membaca sebanyak-banyak? Nggak ada jalannya, ya kan? Jadi, kalau kita tidak membacanya sebanyak-banyaknya, tidak mungkin Al-Quran akan mengingatkan diri kita. Dan peringatan yang paling cepat adalah dari kita. Mohon maaf ya. Jarak antara lisan kita sebenarnya dengan telinga kita pendek sekali. Maka itu paling cepat. Sementara saya berceramah kali ini, Dr. Arif Alifamsa, Dr. Catur nanti, dan semua orang, jauh kan jaraknya secara fisik. Sementara jarak lisan kita ke telinga pendek sekali. Oleh karenanya, gunakanlah lisan ini membaca Al-Quran dengan penuh iman, penuh kesadaran, dan penuh semangat untuk dilaksanakan. Saya menggarisbawahi dengan penuh iman, kesadaran, dan semangat untuk dilaksanakan. Kalau membacanya dengan kesadaran itu sesering mungkin, maka kita akan mengalami yang pertama, yaitu tadi, Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu. Ingatkan aku, ya Allah, manakala aku lupa dengannya. Ya. Yang kedua, wa 'allimni minhu ma jahiltu. Ya Allah, ajari aku, ya Allah, kalau aku tidak tahu tentangnya. Bagaimana kita akan bisa memahami Al-Quran kalau tidak ada kesempatan membaca sebanyak-banyak. Makanya saya rekomendasikan di sini, mushaf kita, atau yang di handphone ada Android, baca sebanyak-banyak. Tapi yang kedua, sandingkan bersama Al-Quran yang kita baca, itu buku-buku tentang Al-Quran. Tadi sudah saya rekomendasikan. Buku-buku kayak Ustadz Abdul Aziz, beliau seorang hafidh 30 juz, beliau punya markas Al-Quran, beliau juga kelahiran Surabaya, Dana Karya, dan tinggal di Jakarta. Saya secara khusus meminta kepada teman-teman yayasan ini, tolong alokasikan dan nanti distribusikan ke tenaga-tenaga medis kita yang butuh memahami Al-Quran, karena tidak mungkin forum ini ada, tetapi kalau bukunya itu sampai akan banyak. Nanti kalau kurang bukunya, saya akan kontak penerbitnya, Ustadz Abdul saya kenal bagian ini juga agar dicetak lagi, karena buku itu luar biasa. Saya belum menemukan buku yang begitu luar biasa dahsyatnya, bukan soal bagaimana membacanya, bagaimana menginternalisasikan dalam itu, bahkan menjadikannya pemandu kita, itu sangat luar biasa. Nah, kembali pada jawaban saya pada Mas Susanto, jadi dengan membaca sebanyak-banyak, dua hal kita dapatkan. Kita akan sering diingatkan oleh Al-Quran karena kita membaca, dan yang kedua, kita akan mendapatkan pelajaran apa yang tidak kita ketahui dari Al-Quran. Iya kan? Nah, kalau dua hal itu terjadi, kita sering diingatkan dan sering diajari, maka naik ke atas bagian doa itu, waj'alhu li imaman, maka Al-Quran akan menjadi pemimpin hidup. Wajar kalau kita bisa dipimpin Al-Quran karena kita sudah membacanya sebanyak mungkin. Mohon izin nanti saya jawab dulu, nanti judul-judul bukunya saya share ke teman-teman teman-teman Inalit, tapi saya sebut saja judul bukunya itu kalau dibeli kira-kira teman-teman itu sekitar 500.000, tetapi kalau dibeli dalam jumlah besar seperti ini akan menjadi menyusut sekali. Saya konfirmasi, sangat-sangat layak untuk diinikan. Saya kebetulan sudah dapat. Jadi ini saya kembali kepada jawabannya pada Mas Susanto. Jadi kalau Al-Quran sudah kita baca sebanyak-banyaknya dan selain mengingatkan kita dan mengajari kita, maka Al-Quran itu akan menjadi imaman, memimpin hidup kita. Yang kedua, Al-Quran itu akan menerangi pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Kita ini sering mengalami kegelapan. Saya siaran ini harus menghidupkan lampu di ruangan tamu saya. Walau saya punya mata, tapi kalau tidak ada sinar akan menjadi gelap. Walau kita punya akal, punya perasaan, tapi kalau tidak ada penerang akal, penerang perasaan, maka akal dan perasaan tidak akan berfungsi dengan baik. Maka kalau Al-Quran dibaca sesering mungkin akan menerangi kita. Lalu yang ketiga, waj'alhu li imaman wa nurran wa hudan, akan memandu dan menunjukkan jalan. Kerjakan ini, kerjakan itu, lakukan ini, temui orang ini. Kalau kita baca Al-Quran sesering mungkin. Lalu yang keempat, Al-Quran itu akan menjadi sebab di mana kita memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah turun kepada orang-orang yang berbuat banyak kebaikan. Dan Al-Quran itu akan memandu kita berbuat baik. Kira-kira urut-urutannya begitu Mas Susanto. Mudah-mudahan jawaban ini cukup memberikan penjelasan. Mas Soni, monggo Mas Soni. Baik. Terima kasih Ustaz Arkom atas jawaban yang diberikan kepada Pak Susanto.
Untuk selanjutnya saya kasih kesempatan satu lagi mungkin ya untuk penanya yang bisa menyampaikan langsung kepada Ustadz Arkom. Nanti setelahnya jika masih ada waktu saya bacakan yang masuk via chat saja. Yang penanya kedua sudah masuk tadi sejak awal, yaitu Ibu Lilis Suspini. Apakah sudah tersambung Ibu dengan kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, mic-nya dibuka. Ibu Lilis sudah tersambung? Sudah. Oke, silakan Bu. Disampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Arkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tahu COVID ini mengenai semua orang ya. Jadi bisa dikatakan merata, mulai dari orang yang bisa dikatakan orang yang taat kepada Allah pun yang tidak taat ya. Dan ini tapi kadang kita tahunya kebetulan mungkin di hari-hari terakhir ini banyak orang-orang yang kebetulan kita orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang ketaatannya kepada Allah kita tahu luar biasa, itu juga banyak sekali yang terpapar COVID ini dan bahkan dipanggil oleh Allah ya. Nah terkadang di dalam hati kecil kita itu semacam ada mantap, ada protes, mengapa Allah menimpakan COVID ini kepada mereka orang-orang yang begitu baik gitu ya, seperti itu. Sedangkan terkadang kita mungkin ya baik tidak hanya secara baik secara agama ya, tapi mungkin juga beliau-beliau sudah bahkan kita ya sudah menjalankan ikhtiar kemanusiaan, melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan sebagainya, tetapi kok juga tetap terkena penyakit ini. Sedangkan kita melihat orang-orang di luar sana yang kita tahu ya katakanlah mungkin ya ketaatannya kepada Allah kurang, bahkan menjalankan protokol kesehatannya juga sangat jauh gitu ya dari dikatakan protokol seperti itu, tapi kok mereka tampaknya bebas-bebas saja seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk bisa mengalami kondisi seperti ini sehingga kita tidak protes kepada Allah gitu ya, seperti itu Ustaz. Ya, baik. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Lilis, pertanyaannya. Pertanyaan penting nih. Jadi gini. Jadi membaca Al-Qur'an kemudian memahaminya dan melaksanakannya itu yang paling penting adalah memposisikan, mengembalikan keyakinan kita pada keyakinan yang benar dalam memahami hidup itu. Bahwa orang-orang beriman itu yang menjalani ketaatannya kepada Allah yang bekerja itu akan sama menghadapi situasi apapun dalam hidup. Dia akan diuji oleh sakit, Allah akan mengujinya dengan segala macam ya. Jadi membaca Al-Quran itu dan melaksanakan itu tidak langsung membuat kita itu aman sama sekali, tidak ada sakit sampai nanti kita meninggal. Enggak. Itu penting tuh dia. Ya. Tapi kalau orang membaca Al-Quran dan melaksanakan apa yang di Al-Quran itu, kita akan menjadi orang yang secara rohani, perasaan dan pikiran itu benar dalam ukuran Allah dan kuat menghadapi semuanya. Kalau dalam bahasa yang simpel begini, kalau orang membaca Al-Quran itu tidak langsung sembuh penyakitnya, bisa sebaliknya. Tetapi dia lapang dada dan tenang menghadapi situasi apapun. Begitu. Itu yang harus harus disadari oleh kita. Nah, jadi dengan membaca Al-Quran itu kita akan menjadi manusia normal secara fisik, ya, tapi menjadi luar biasa secara psikologis, ya. Maksudnya begitu psikologis kita mengalami perubahan, lebih tenang, lebih lapang dada, lebih memahami segalanya dengan bagusnya, maka fisik kita akan ditakdirkan oleh mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, terhadap orang yang tidak menjalani protokol kesehatan, kemudian tidak taat, kemudian Allah kita melihat dia tidak sakit dan segala macam, itu jangan dilihat dalam waktu sepekan terakhir, sebulan terakhir, ya. Kita harus melihat dalam rentang waktu yang panjang. Jadi Allah berfirman dalam 2 ayat di dalam surat ke-17 ayat 18, 19, 20 bahwa rahmat dan bantuan Allah berikan kepada orang yang tidak punya iman pada Allah. Asal mereka itu mau berusaha seperti yang mereka. Kepada orang beriman pun, kepada Allah beriman, Allah akan berikan bantuannya. Ya, kalau orang-orang beriman itu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Perintah beribadah, perintah menjalani protokol kesehatan, perintah berjuang, perintah melakukan apapun yang ada dalam hidup ini. Dan bantuan Allah kepada dua pihak itu tidak akan bisa dihalang-halangi oleh siapa. Hanya bedanya,
yang menerima bantuan dari Allah itu kalau dalam keadaan beriman, dalam keadaan berbakti pada Allah, dia akan menggunakan yang Allah berikan itu dengan cara yang baik. Sementara yang kedua, yang pertama tadi, kalau dia tidak punya iman, maka dia akan bersikap sombong, takabur, dan menggunakannya dengan cara-cara yang tidak benar. Begitu. Nah, begitu Bu Lilis. Sehingga di dada kita masing-masing setelah kita membaca Al-Quran, bismillah, kita pasti jauh lebih aman, jauh lebih merasa tenang bersama Allah Subhanahu, merasa terlindungi bersama Allah, jauh lebih lapang dada. Adapun sakitnya, menjadi sakit atau tidak, jalankanlah perintah Allah untuk berobat, kemudian membersihkan hidup, bergaul dengan cara yang baik, itu perintah Allah semuanya. Dan kalau itu jalankan, Allah akan amankan kita. Itu jelas. Nah, sementara kalau ada orang yang tidak berbakti tapi menjalankan prosedur-prosedur sunatullah yang lain, itu berobat dan segala macam, Allah juga akan amankan. Tetapi batin mereka mungkin tidak setenang kita, tidak selapang dada kita, tidak sesiap kita menghadapi situasi yang paling buruk. Itu mungkin Bu Lilis dan Mas Sony. Oh ya, tadi ada. Oh ya. Okay. Ada tadi rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ada dalam surat ke-7 ya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Mohon saya dicek kalau nggak ayat 43, ayat 54. Tetapi ada dalam surat Al-A'raf. Atau dalam surat ke-16 ayat terakhir. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan banyak berbuat kebaikan. Kebaikan itu sholat, kebaikan itu tahajud, kebaikan itu baca Quran, kebaikan itu berobat, kebaikan itu berolahraga, kebaikan itu mengikuti seperti seluruh yang Allah perintahkan dalam itu, membersihkan, mengatur ventilasi, itu semuanya kebaikan-kebaikan, dan itu akan membuat kita mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Arkam atas nasihat yang diberikan dan atas jawaban yang diberikan untuk Ibu Lilis Suspini. Untuk selanjutnya Ustadz, saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk via kolom chat. Ini yang pertama dari Subhan. Pertanyaannya begini Ustadz. Betapa sulitnya membedakan kapan harus berikhtiar dan bertawakal dalam kondisi sekarang. Mohon petunjuknya Ustadz, kapan batasan ikhtiar yang maksimal yang menjadikan kita tidak putus asa? Ya, jadi satu. Tawakal itu adalah perintah Allah kepada hati kita. Perintah Allah pada hati, perasaan, dan jiwa. Atau dalam kata lain, tawakal itu kerjanya hati, perasaan, dan jiwa. Sementara ikhtiar itu kerjanya fisik. Ya. Dua-duanya harus beriringan. Dan yang kedua yang mau saya sampaikan, yang lebih merasa pantas bertawakal itu adalah orang yang berikhtiar. Benar kan? Ya, misalnya saya diminta oleh Mas Sony Yunianto untuk ngajar. Ya. Saya diminta mengajar 2 hari. Lalu saya tunaikan mengajar 2 hari dengan sebaik. Maka saya lebih punya kepantasan untuk berharap Mas Sony tolong dong saya dibelikan air minum, ya, saya tolong dibelikan sarapan, karena saya mengajar kan lebih pantas. Sementara kalau saya ditugasi Mas Sony mengajar 2 hari tapi saya tidak datang, tidak mengajar dengan baik, saya rasanya tidak pantas kan meminta sesuatu air dan sarapan, begitu kan? Jadi sebenarnya masuk akal, wajar orang berikhtiar itu lebih masuk akal untuk bertawakal dan berharap pada Allah. Yang salah itu kalau orang berikhtiar dulu lalu mengandalkan tawakalnya. Mengandalkan ikhtiar. Saya pasti berhasil karena saya sudah minum obat, saya sudah jaga prokes, saya pasti tidak akan. Nah, itu keliru. Tetaplah berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Itu Mas Sony. Baik Ustadz, terima kasih. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Ibu Dewi Ratih Ayu Daning. Pertanyaan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya terkait fenomena di sekitar kita, ada yang berpersepsi dengan kita dekat dengan Al-Quran dan tawakal, sehingga mengabaikan medis, bahkan muncul persepsi negatif dengan medis. Mohon pencerahan dalam mengedukasi saudara dan teman sekitar kita. Ya, saya pikir sebagian tadi sudah terjawab ya. Jadi Al-Quran sendiri dalam banyak ayat dan banyak peristiwa juga merekamkan bahwa berobat, mendatangi dokter, ya, kemudian dan segala macam itu adalah perintah Allah mutlak, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penting untuk disadari. Kalau perintah Allah berarti sama pentingnya dengan perintah untuk berdoa, sholat dan segala macam. Itu penting untuk disadari oleh. Bukankah Nabi adalah representasi dari pribadi yang memperhatikan itu semuanya? Itu yang harus kita sadari. Jadi insya Allah dengan begitu akan menjadi sadar ya
orang-orang di sekitar kita itu. Tetapi kalaulah kita sudah berobat, membersihkan tempat tinggal, mengatur ventilasi, tetaplah saja berharap pada Allah. Ya Allah, aku sudah tunaikan bersih-bersih, berobat, sudah aku atur ventilasi udara, sudah aku tanya ini dan itu, maka tetaplah meminta, ya Allah, mudahkanlah bagi kami, ridhoilah, bukakanlah kemudahan dan kesembuhannya. Itu kira-kira yang ingin saya tegaskan, begitulah adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Akom, terima kasih banyak. Mungkin saya bacakan satu lagi ya Ustadz untuk pertanyaan yang masuk di kolom chat. Sebentar Ustadz, saya pilih dulu pertanyaannya karena banyak sekali Ustadz ini pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Luar biasa semangat dari peserta pagi hari ini. Saya coba ini Ustadz bacakan dari Vivin Perdana. Afan Ustadz izin bertanya, ada teman minta nasihat, beliau mengaku mengalami anxiety atau gejala kecemasan yang berlebih. Saat suaminya tidak bisa cium bau, beliau gugup, perut mules, tangan dingin. Lalu saat esoknya anaknya bilang nggak enak badan, beliau kembali gugup keringat dingin. Beliau ini rajin menghafal Al-Quran. Hafalannya terakhir saya tahu belasan juz, 13 atau 15 juz. Saran apa yang dapat disampaikan kepada beliau Ustadz? Ya, kalau sempat nanti bukunya Ustadz Abdul Aziz bisa ini ya, itu buku-buku beliau itu sangat bagus, sangat membuka wawasan sekali ya. Jadi kepada para penghafal Quran ya, kalau membaca buku-bukunya karya Ustadz Abdul Aziz itu sangat tercerahkan sekali bagaimana Al-Quran itu berubah menjadi kitab suci yang sekedar dihafalkan menjadi kitab suci yang menjadi teman sehari-hari kita untuk berjuang, mengelola perasaan, menyelesaikan masalah dan jalan. Itu sangat ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan di surat ke-38 ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang aku turunkan kepada engkau Muhammad penuh keberkahan untuk satu kata Allah, untuk engkau tadabburi, untuk engkau pahami, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mendapatkan peringatan begitu. Jadi Al-Quran itu kalau kita semakin pahami maksudnya, maka akan membantu kita menjadi pribadi bagaimana bersikap, bereaksi terhadap fenomena kehidupan. Nah, termasuk soal kecemasan, walaupun kita membaca Al-Quran, tetapi karena tidak memahami kandungan-kandungannya, arahan-arahannya, wajar kalau kecemasan-kecemasan itu masih terjadi dalam diri kita itu. Memang membaca Al-Quran menenangkan kita, membuat kita damai, tetapi memahaminya, kemudian mengikuti arahannya dan mengikuti langkah demi langkah itu akan membuat kita jauh mendapatkan hasil-hasil yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu Mas Sony ya. Baik Pak. Ini peserta kita luar biasa, hampir 1.000 ya. Saya juga kaget tadi. Saya ngecek. Iya Ustaz, tadi sampai angka 900-an Ustaz. Iya. Luar biasa. Ini satu penanya terakhir mungkin boleh, Ustaz dari kolom chat, karena waktu juga sudah menunjukkan 6.45. Ini dari Jumadi Ustaz, dari Kabupaten Tangerang. Wah, jauh sekali. Masya Allah, jauh sekali. Iya, kalau dari Jawa Timur jauh ya Ustaz ya. Kalau dari Jakarta dekat. Pertanyaan begini Ustaz, bagaimana tawazun dalam hal ke masjid dan kerja? Ke masjid takut corona, tapi kerja nggak takut corona Ustaz. Bagaimana? Ini pertanyaan yang menarik kalau menurut saya Ustaz. Silakan. Iya, saya pikir pertama memperbaiki suasana rohani dan batin kita dengan Al-Quran. Tadi sudah saya panjang lebar ya. Dan yang kedua, memahami persoalan-persoalan corona ini secara objektif berdasarkan informasi-informasi yang bersifat otoritatif. Artinya informasi yang berasal dari orang-orang yang infonya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu ya. Itu akan sangat membantu. Lalu yang ketiga ya, saya ingin menyampaikan begini. Tidak ada kehidupan siapapun sepanjang zaman itu yang sepi dari segala macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting buat kita bukan soal corona saja. Kapanpun kita akan, kalau nggak corona kita diuji dengan kesenangan, kalau nggak corona kita diuji dengan konflik dan jadi hiduplah normal, hadapi semuanya dengan baik. Membaca Al-Quran, memahaminya akan membuat kita sadar bahwa Al-Quran itu memang mempersiapkan kita untuk menjadi manusia yang menjadi penyelesai masalah di tengah-tengah kehidupan.
tidak harus sebagai penyelesai masalah, sebagai pemimpin. Tidak, mungkin kita orang biasa, tetapi kan Al-Quran kita baca, berinteraksi dengannya, kita akan menjadi hamba Allah yang bisa membantu menyelesaikan masalah. Hadapilah hidup ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cemas, pelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta untuk pelajari. Hadapi semuanya dengan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah berhenti. Satu, dekat dan terhubung dengan Allah setiap saat. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar dan memperbaiki dari waktu ke waktu. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan dan diskusikan bersama kita pada pagi hari ini yang dibimbing langsung oleh Ustadz Arkom mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua dan menguatkan kita semua untuk menjalani hidup ini yang menyerahkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup untuk tanya jawab pada pagi hari ini, dan mungkin sedikit informasi untuk rekan-rekan peserta, kawan-kawan peserta, Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran buku yang disampaikan oleh Ustaz Arkom tadi bisa melalui Inalit. Rekan-rekan Inalit sudah menyampaikan linknya untuk pendaftaran, nanti akan dikontak langsung oleh Inalit. Jadi mohon berhati-hati jika ada kontak yang selain dari Inalit, nih Bapak Ibu sekalian, untuk pemesanan buku tersebut. Dan untuk donasi, mohon izin Mas Sony sebentar menginformasikan. Karena baik, berkaitan silakan dengan informasi yang cukup krusial. Jadi untuk pemesanan buku Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah ketik di chat sudah kami catat ya. Dan bagi Anda yang belum, boleh untuk bergabung menjadi sahabat Inalit, karena semua informasi akan kami sampaikan di sana agar interaksi kita menjadi lebih secure begitu ya. Dan mohon dicatat bahwa nomor Inalit hanya ada satu, jadi di luar itu kami tidak bertanggung jawab. Mohon dicatat nomor WhatsApp Inalit adalah 0812. Tadi saya catat di chat ya, 0812 7500 7400 ya. 0812 7500 7400 ya. Jadi di luar nomor itu kami tidak bertanggung jawab, karena pemesanan bukunya tadi harganya cukup besar ya. Jadi jumlahnya memang ada sekitar, mohon maaf, ada sekitar 12 atau 13. 13 judul ya Ustadz ya. Baik. Jadi yang bertanya tentang judul, mohon maaf tidak bisa kami jawab sekarang karena judulnya ada 13. Ustadz Arkom saja mungkin tidak hafal ya judulnya. Jadi nanti akan kami info ya, menyusul ya, ada satu paket ya. Terima kasih, mohon untuk berjaga-jaga tidak merespon di luar nomor. Mas Ferry, terima kasih. Sedikit aja informasi tentang buku. Jadi buku itu walaupun 13 itu bukunya di sekitar isinya kira-kira 100 halaman ya, 150. Jadi memang di 13 tapi tipis-tipis ya. Tipis-tipis, bukan tipis-tipis sekali enggak ya. Bagus ya. Memang untuk kawan-kawan yang sedang bekerja itu enak membawa buku itu. Saya baru menyelesaikan berapa itu, tapi bukunya luar biasa sekali, luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya akan kirim ke Inalit semuanya informasinya untuk diinikan eksekusi. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Ferry Sampurno dari Inalit telah menyampaikan informasinya. Dan untuk donasi kepada Yasa tadi, mohon Bapak Ibu sekalian untuk menambahkan angka 100 di paling belakang di angka donasi, nominal donasi Bapak Ibu sekalian ya, supaya bisa kami catat perbedaan dari donasi untuk pagi hari ini. Baik, untuk acara berikutnya kita akan memasuki sesi doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Arkom. Mari Bapak Ibu sekalian untuk membenahi posisinya masing-masing, kita bermunajat sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetuk pintu langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Arkom. Kepada Ustadz Arkom dipersilakan Ustadz. Baik, Bapak sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahi kita kelurusan niat hidup kita, keikhlasan yang tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan kita dipilihnya menjadi orang mukhlasin, orang yang keikhlasan kita dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kekuatan oleh Allah untuk berikhtiar, berjuang, melakukan yang terbaik menghadapi situasi ini, bertawakal sepenuhnya pada Allah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli natin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa mengingat-Mu. Bantulah kami ya Allah agar kami senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat-Mu. Bantulah kami ya Allah agar seluruh nikmat-nikmat-Mu itu bisa kami gunakan untuk mengabdi kepadamu dengan sebaik-baik pengabdian ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kitab suci Al-Quran bagi kami ya Allah sebagai sebab kami memperoleh kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin hidup kami ya Allah, penerang kegelapan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan menjadi sebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berilah kami peringatan dengan kitab suci Al-Quran ya Allah, manakala kami melalaikannya. Ajarkanlah bagian demi bagiannya ya Allah dari kitab suci-Mu itu ya Allah, manakala kami tidak mengetahui tentangnya ya Allah. Oleh karenanya, berilah kami kesempatan ya Allah membacanya siang malam dalam hari-hari kehidupan kami. Membacanya dengan penuh keimanan ya Allah. Membacanya dengan penuh perenungan dan kesadaran untuk dilaksanakan ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami melaksanakan apapun yang ada dalam kitab suci-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kitab suci Al-Quran yang kami baca dengan penuh keimanan dan kemudian kami laksanakan sebagai hujjah, pembela kami ya Allah, pemberi syafaat kami kelak di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berilah kami kesabaran untuk membaca kitab suci-Mu, untuk rukuk dan sujud mendekatkan diri kepadamu sedekat-dekatnya ya Allah. Beri kami kesabaran untuk berzakat dan berinfak dan melakukan kebaikan sebanyak mungkin yang Engkau ridhai ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Sabarkan kami menghadapi hari-hari sulit bersama pandemi ini ya Allah. Sabarkan kami bersama keluarga kami untuk tetap taat kepadamu ya Allah. Sabarkan kami seluruhnya ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Jazakumullah khair kepada Ustaz Arkom telah memandu doa kita pada pagi hari ini, dan terima kasih banyak sekali lagi Ustaz telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Semoga pahala Allah berikan kepada Ustaz dan keluarga, dan kita yang mengikuti majelis kita pada pagi hari ini juga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Baik Ustaz, demikian Ustaz acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak juga yang telah mengikuti serangkaian acara pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kita ada seri kedua dan seri ketiga, di mana seri kedua akan dipandu langsung dengan Dr. Era Catur Prasetyo, penyintas COVID post ventilator, di mana beliau akan berbagi inspirasi story-nya kepada kita semua. Dan di seri ketiga ada Dr. Arif Alamsyah, di mana beliau akan men-sharing kepada kita dan
menginjek kita dengan semangatnya bahwa the power of hope itu betul-betul ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, acara kita pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi di seri kedua dan seri ketiga, yaitu pada hari Selasa 13 Juli dan hari Kamis 15 Juli. Saya Sony selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sepanjang acara banyak melakukan kesalahan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia hadir pada acara kita di series Morning Recharge pada 3 sesi ya Bapak Ibu sekalian ke depannya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, kita sama-sama berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di seri kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony, Dr. Arif, Dr. Catur, Mas Ferry, Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Amin, amin, amin. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona diharapkan melakukan kontak dengan warga negaranya tersebut warga wilayah Jawa Barat menjalani proses. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona diharapkan melakukan kontak dengan warga negaranya tersebut warga wilayah Jawa Barat menjalani proses karantina selama